Mengapa Brunei tidak pernah bergabung dengan Malaysia? Kisah yang jarang dibahas. Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa Brunei Darussalam tidak ikut membentuk Malaysia? Padahal letaknya nempel banget dan sama-sama wilayah bekas kolonial Inggris. Banyak orang baru sadar soal ini ketika belajar sejarah Asia Tenggara, lalu bertanya, kok Brunei tiba-tiba jadi negara sendiri? Nah, untuk memahami kenapa Brunei memilih jalan berbeda, kita perlu kembali ke masa ketika Inggris mendorong pembentukan negara baru bernama Malaysia pada tahun 1963. Ide awalnya cukup sederhana, satukan Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei ke dalam satu federasi besar, agar kawasan lebih stabil setelah masa kolonial. Dari luar, rencana ini terlihat ideal, tapi ternyata tidak sesederhana itu untuk Brunei. Brunei pernah jadi penguasa Kalimantan sebelum kekuatan kolonial masuk. Brunei adalah salah satu kerajaan paling berpengaruh di Kalimantan. Namun, perlahan-lahan, wilayah kekuasaannya menyusut akibat tekanan dan manuver Inggris. Salah satu luka sejarah yang paling dalam adalah hilangnya Limbang, sebuah wilayah penting yang diserahkan Inggris kepada Sarawak. Bagi Brunei, kejadian ini membuat mereka sangat berhati-hati dengan ide menyerahkan kendali kepada pemerintahan pusat di luar negeri mereka. Kedaulatan bukan sekedar simbol, ini soal harga diri sejarah, masalah besar, minyak, gas, dan kekuasaan. Ketika Malaya mengusulkan federasi Malaysia, Brunei sadar bahwa gabung ke dalam negara baru berarti pendapatan minyak dan gas akan diatur pusat. Malaya ingin sistem sentralisasi? Brunei jelas tidak setuju. Sumber daya inilah tulang punggung ekonomi Brunei. Dan Sultan ingin memastikan kontrol penuh tetap berada di tangan kerajaan. Selain itu, Brunei adalah monarki absolut, sementara Malaysia mengadopsi sistem monarki konstitusional. Perbedaan struktur kekuasaan ini membuat Brunei merasa tidak akan mendapat ruang politik yang setara. Pemberontakan 1962. Tanda bahaya bagi Sultan setahun sebelum Malaysia resmi berdiri. Brunei diguncang pemberontakan oleh kelompok bersenjata yang menolak federasi dan lebih condong ke Indonesia. Pemberontakan ini berhasil dipadamkan, tetapi meninggalkan pesan kuat. Perubahan politik besar bisa memicu kekacauan. Sultan Brunei semakin yakin bahwa bergabung dengan Malaysia adalah risiko besar. Belajar dari nasib Sabah dan Sarawak setelah Malaysia terbentuk, Brunei memperhatikan bagaimana Sabah dan Sarawak perlahan kehilangan porsi besar dari pendapatan minyak mereka karena kebijakan pusat. Melihat contoh itu, Brunei menyimpulkan, jika kami bergabung, keuntungan yang kami miliki sekarang bisa hilang. Dan ketika kalkulator politik ekonomi Brunei dijalankan, hasilnya jelas. Lebih untung berdiri sendiri. Bandingkan dengan Yogyakarta, kita bisa bandingkan dengan Yogyakarta yang juga kerajaan. Namun Yogyakarta memilih bergabung dengan Indonesia karena situasinya berbeda. Sultan mendukung perjuangan RI dan mendapatkan status istimewa sebagai imbalan. Brunei tidak punya alasan serupa. Mereka punya minyak, punya stabilitas, dan punya kekuasaan absolut. Bergabung berarti melepas semuanya. Kemandirian Brunei. Strategi, bukan sekedar ego. Ketika wacana federasi kembali muncul di tahun-tahun berikutnya, Brunei tetap menolak. Bukan karena anti kerjasama, tapi karena mereka tahu bahwa struktur federasi tidak memberi jaminan perlakuan adil terhadap daerah kaya sumber daya. Dengan pendapatan per kapita tinggi dan populasi yang kecil, Brunei lebih nyaman menjadi negara kecil tetapi stabil dan makmur. Posisi Brunei dalam geopolitik Kalimantan. Menariknya, keputusan Brunei untuk tetap mandiri membuat peta politik di Kalimantan menjadi lebih seimbang. Brunei mengandalkan kekuatannya di sektor energi untuk menjaga posisi tawar. Sementara Malaysia menghadapi kesenjangan pendapatan antar wilayah. Disinilah terlihat bahwa negara kecil pun bisa punya pengaruh besar, selama mereka stabil dan kaya sumber daya. Hari ini, Brunei dan Malaysia sama-sama nyaman saat ini. Hubungan Brunei-Malaysia cenderung fokus pada kerjasama ekonomi dan keamanan perbatasan. Tidak ada lagi pembicaraan soal integrasi politik. Brunei ingin mempertahankan kendali penuh atas energinya, sementara Malaysia menghormati pilihan itu. Kesimpulan, kenapa Brunei memilih berdiri sendiri? Semua kembali pada tiga hal utama. Pertama, luka sejarah dan kehotiation politik, terutama soal limbang dan pengalaman kolonial. 2. Kontrol penuh atas minyak dan gas ini, aset terbesar Brunei, dan mereka tidak mau berbagi. 3.
Stabilitas monarki absolut. Sultan ingin memastikan Brunei tetap stabil tanpa campur tangan eksternal. Brunei membuktikan bahwa integrasi politik tidak selalu menjadi pilihan terbaik. Kadang, berdiri sendiri justru lebih menguntungkan. Selama negara tersebut punya sumber daya, stabilitas, dan visi jangka panjang. Kalau kamu punya pandangan lain tentang kenapa Brunei memilih jalan berbeda, tulis di kolom komentar ya. Dan kalau suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Siap lanjut bahas sejarah Asia Tenggara lainnya?